Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Al-ayah. Sadaqallahu al-azim. Ikhwatal iman, aslaha wa asabakumullah. Syukur alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini di akhir-akhir bulan Ramadan kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk terus dan terus meningkatkan amaliyah baik kita. Semoga dengan kita terus berbenah dan meningkatkan amal baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita, yaitu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Salawat salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan juga tabi'in termasuk kita semua. Semoga tercakup menjadi umatnya yang kelak di hari kiamat kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita bicara akhir Ramadan ini berarti juga bicara terkait dengan kondisi, terkait dengan kesehatan kita. Jadi mungkin kalau kita bersama-sama ini sudah menforsir tenaga untuk melamalkan berbagai amaliyah di bulan Ramadan ini, baik untuk puasa Ramadan, malamnya sholat tarawih, tilawah, kajian dan sebagainya, maka yang tersisa di akhir Ramadan ini adalah sisa-sisa kekuatan kita. Dan inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sampaikan innamal a'malu bil khawatim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memandang kita adalah beramal itu tidak ketika semangat kita di awal atau semangat kita di pertengahan. Tapi disinilah di akhir-akhir Ramadan lah inilah yang Allah Subhanahu wa taala fokus memerhatikan kita bersama-sama ini. Maka may yangdurullah falahu maghfiratun wal jannah. Maka barang siapa yang di akhir Ramadan ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang dilihat itu berhak untuk mendapatkan ampunan dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Allah menilai kita, al-a'malu bil khawatim. Amalan kita itu di akhir-akhir inilah yang menjadi fokus dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita serius tidak? Kalau kita semangat di awal Ramadan wajar. Kenapa? Karena temannya masih banyak, tenaganya masih banyak, kekuatannya masih lengkap. Tapi kalau di akhir Ramadan ini yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya datang ke sini itu sudah sisa-sisa tenaga ini tadi. Butuh perjuangan, ya Allah. Mau nggak ya? Suaranya sudah habis ya tuh. Saya kemarin hari
hari Rabu sore bener. Ngisi buka bersama di PT KAI Logistik bersama dengan rakyat. Itu ya Allah suaranya hilang. Jadi suara subhanallah sisa-sisa terus ya Allah. Makanya tadi jam habis Jumatan tuh saya di WA, Ustaz bisa nggak ngisi di Maskom? Waduh ini suaranya sudah mulai habis terus ini. Ya saya bilang insya Allah saya bisa, tapi pelan-pelan, tidak seperti biasanya ngotot semangat ya. Ini kita santai aja deh ya. Sekali lagi, maka di akhir Ramadan ini di mana Allah perhatian di sini, kita harus fokus. Apalagi di akhir Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Para ulama banyak menafsirkan Lailatul Qadar hiya Lailatul Karimah wal ajyad wa khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia. Dikatakan mulia karena ini memang spesial, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nggak pernah menciptakan malam Lailatul Qadar ini sejak Allah menciptakan Adam sampai Nabi Isa. Nggak ada namanya sejarah malam Lailatul Qadar. Maka ini dikatakan malam yang sangat mulia karena ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Rasulullah. Wal ajyad, dan malam yang sangat indah. Di malam Lailatul Qadar ini banyak ulama memberikan penjelasan berdasarkan berbagai pengalaman yang mereka pernah temukan, yang mereka pernah alami saat malam-malam ganjil, saat malam-malam Lailatul Qadar. Ada seorang ulama yang menjelaskan, saya pernah melihat Lailatul Qadar, saya pernah melihat Lailatul Qadar, di mana ketika saya melihat keluar masjid, keluar rumah, pohon, tanaman yang ada di depan rumah depan masjid itu satu dengan lain saling merunduk. Bukan tegang, tapi apa? Daunnya merunduk. Satu ranting dengan pohon dengan ranting pohon yang lain itu saling bertemu. Saling apa? Mengucapkan salam. Situ itu. Ada lagi ulama menceritakan ketika aku menemukan malam Qadar itu malam, suasananya sangat hening. Tidak ada hewan-hewan malam yang berbunyi, jangkrik, kodok, ular yang biasanya itu mengerik, bersuara dan sebagainya. Saat malam Lailatul Qadar itu hewan itu kemudian mereka apa? Mereka diam. Mereka munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan itu dimulai saat kapan? Saat azan maghrib mulai tiba. Makanya ketika malam-malam ganjil ini masih ada 3 malam ganjil. Malam tanggal 25, 27 dan tanggal 29. Ketika antum merasakan beduk maghrib atau azan maghrib masuk di situ, suasana mulai hening, suasana mulai tenang, maka bersiap-siaplah untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Malam yang indah di situ. Kemudian wa khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Artinya apa? Ketika kita beramal baik, ketika kita beribadah, di mana di situ pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kita sama dengan ibadah 1000 kali lipat. Amalan dan ibadah yang mana di situ tidak ada malam Lailatul Qadar. Inilah penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian sejarahnya
lamma ba'asallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam a'tahu risalah fihi kitabatu umri anbiya wal mursalin wa ummatihim. Sejarah daripada malam Lailatul Qadar itu adalah suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atar risalah, dan Rasulullah itu dikasih catatan kecil. Jadi catatan kecil, lembaran kertas tapi nggak lebar. Fihi kitabatu umuri anbiya wal mursalin. Di catatan kecil itu terdapat catatan-catatan umur para nabi dan para rasul terdahulu. Maka kemudian fanadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi risalah. Maka kemudian catatan umur para nabi dan para utusan itu dipandangi, dilihat satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan satu umur nabi dan umur nabi yang lain. Apa yang Rasulullah temukan di situ? Yang ditemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ternyata umur para nabi itu satu dengan yang lain, sesuai dengan kurunnya. Itu selalu setiap nabi itu dengan nabi yang lain umurnya selalu berkurang. Nabi Adam dengan periode Nabi Nuh itu kurang umurnya, itu selisihnya 50 tahun. Kemudian terus satu persatu dipandangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai pada nabi yang terakhir sebelum Rasulullah memberikan kesimpulan bahwasanya apa? Umur para nabi, para generasi anbiya wa mursalin itu satu dengan yang lain berkurang dan berkurang. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajat, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rasul, ya Allah, ini Kau berikan catatan terkait dengan umur para nabi dan para utusan. Saya lihat satu persatu itu umurnya setiap generasi itu selalu berkurang dan kurangannya banyak. Bagaimana dengan umur umatku, kata Rasulullah. Maka kemudian Allah jawab, ya Muhammad, la takhaf wa la tahzan. Kamu gak usah susah, gak usah prihatin. Aku ciptakan sebuah bulan dan aku ciptakan sebuah malam yang mana ketika umatmu itu mau memanfaatkan ibadah dan amal baik di satu bulan itu dan juga di satu malam itu, maka apa? Walaupun umur umatmu itu pendek, maka ketika itu bisa memanfaatkan setiap berjumpa dengan bulan Ramadan, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka amal baik umatmu itu sama dengan amal baik umat-umat terdahulu. Maka disinilah yang menjadikan bahagianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semula Rasul itu kelihatan sedih, gelisah, susah, jadi bahagia Rasulullah ketika itu. Kenapa? Karena di balik umurnya yang pendek itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, berikan kepada umat Rasulullah berupa malam Lailatul Qadar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian apa sih istimewanya dari malam Lailatul Qadar itu? Sehingga apa? Orang-orang itu berburu. Mereka itu berduyun-duyun datang ke masjid. Mereka itu kemudian apa? Fokus, konsentrasi, beribadah dan amal-amal yang lain demi apa? Demi menemukan malam Lailatul Qadar. Yang pertama di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar itu adalah anna fiha awwalu nuzulil Quran.
Di malam Lailatul Qadar itulah Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 5 ayat dari surat Al-Alaq. Apa yang kita bisa pahami dari sini? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini, dipilihkan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana amal baik semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pahala dilipat gandakan. Kemudian dipilihkan satu malam di bulan Ramadan itu, yaitu yang namanya malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Dzalikal kitabul la raiba fi. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada satupun ayat atau surat yang meragukan di situ. Artinya apa? Semua isi Al-Qur'an dan kandungan Al-Qur'an ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebelum ditawarkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu pernah ditawarkan ke langit dan bumi. Walaqad aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibala fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna wa hamalahul insan. Jadi Al-Quran ini sebelum diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditawarkan ke langit, wahai langit, aku punya sebuah kitab. Apakah kamu sanggup untuk memikulnya? Apakah kamu sanggup untuk mengamalkannya? Fa'abaina, mereka nggak mau. Ditawarkan kepada siapa? Ke bumi. Fa'abaina, nggak mau. Mereka nggak kuat. Kemudian apa? Tawarkan ke gunung. Fa'abaina, gunung juga nggak mau menerima Al-Quran. Wa asfaqna, mereka merasa nggak mampu. Wa hamalahul insan, tapi apa? Ketika ditawarkan kepada manusia, manusia menyanggupinya, manusia menerimanya. Innahu kana dzaluman jahula. Walaupun mungkin dalam tanda kutip manusia itu sebenarnya adalah banyak kebodohannya itu. Tapi apa? Mereka mau, sanggup untuk apa? Menerima Al-Quran ini. Dan memang benar, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sanggup dan mau menerima dan mengamalkan Al-Quran hanyalah manusia, hanyalah kita semua ini. Makanya apa? Al-Quran ini di bulan Ramadan ini harus paling tidak ini adalah menjadi teman dan sahabat kita bersama-sama. Dimanapun kita berada, saat kapan saja, di mana saja, Al-Quran ini hendak menjadi teman dalam kehidupan kita bersama-sama ini. Syukur-syukur Al-Quran ini dijadikan pedoman hidup kita. Al-Quran ini jadikan sebagai pijakan dalam setiap langkah dan perkataan apapun yang akan kita lakukan bersama-sama. Karena Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita nanti. Al-Quran inilah yang nanti kelak di hari akhirat, di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita bersama-sama ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya aku, Allah Subhanahu wa taala, menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari keistimewaan Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Maqadir. Yaitu di malam Lailatul Qadar itu di mana malam penetapan keputusan
atau qadha yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Jadi di malam Lailatul Qadar ini tidak saja Allah menurunkan Al-Quran pertama kali di situ, tapi yang perlu kita fahami bersama-sama ini adalah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu ajal kita, nasib kita itu dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dievaluasi kemudian apa? Di malam Lailatul Qadar itu kemudian apa? Allah ketok palu. Apa yang kita alami 1 tahun yang akan datang ditetapkan oleh Allah, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan malam Lailatul Qadar itu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 sampai 5, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim, amron min indina," kata Allah. Jadi di malam Lailatul Qadar itu semua nasib makhluk di dunia ini diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Amron min indina, yang mana itu berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum malam Lailatul Qadar. Maka di malam Lailatul Qadar itu hendaknya kita perbanyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu apa yang kita inginkan ini kita tulis dalam bentuk proposal. Lengkap di situ itu. Dituliskan. Kita mau apa? Kita mau bagaimana? Harapannya apa? Dengan kita membuat proposal, kemudian proposal ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Allah berkenan untuk memberikan tambahan umur bagi kita bersama-sama. Atau juga Allah ini memutuskan kita ini nasib setahun yang akan datang itu menjadi nasib kita yang baik, nasib yang membahagiakan. Makanya apa? Perlu di sini kita punya banyak catatan. Kita laporkan catatan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca saat kita ini sedang bermunajat. Kita baca saat kita ini setelah sholat malam. Semuanya baca, ya Allah saya mau ini dan itu. Ya, jangan sampai malam Lailatul Qadar atau malam-malam ganjil, malam 20 terakhir ini kita masih sibuk dengan hal-hal yang terkait duniawi. Sebenarnya apa? Kita sibukkan urusan kita dengan urusan akhirat. Kita sibukkan dengan urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan duniawi yang menjadi prioritas malam ini. Kadang kita ini kan sering terbalik. Kita semangat ibadah, semangat tilawah, semangat ta'lim kapan? Saat awal-awal Ramadan. Tapi apa kadang di akhir ini sudah disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, urusan mudik, urusan pakaian lebaran, urusan mau berkunjung kemana dan sebagainya. Itu urusan duniawi. Dan itu bisa kita sampai. Artinya apa? Ketika kita nggak fokus di situ nggak masalah kok. Toh selama ini kita sudah sering merasakan mudik. Selama ini kita sudah sering merasakan lebaran. Kita selama ini sudah sering merasakan berkunjung, bertemu dengan teman, bertemu dengan keluarga. Ini kita sudah sering. Kenapa repot-repot kita menghabiskan waktu dan pikiran hanya untuk itu? Gitu. Makanya ibadah iman kembali lagi. Di akhir Ramadan ini nasib kita 1 tahun yang akan datang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Keputusan-keputusan Allah ini kita sertai dengan doa, dengan harapan apa? Ini menjadi keputusan kita yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunubal madiyat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Jadi kalau kita mau fokus beribadah terutama saat malam Lailatul Qadar ini,
seluruh kesalahan dan dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi Hurairah pernah menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qama Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar. Imam As-Suyuti menyampaikan kata ibadah di malam Qadar itu tidak hanya sekedar sholat, termasuk adalah tilawah, termasuk lagi dalam baca tasbih, baca tahmid, baca sholawat, istighfar. Itu adalah amalan-amalan malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita bisa qiyamul lail, bisa beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu, Allah janjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah berjanji akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang lalu. Terus kemudian kalau Syekh Ahmad At-Thayyib, kullu dzanbin la yaghfirullaha kulla waqtin yaghfiruhu fi lailatul qadar. Setiap dosa itu tidak mesti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Setiap kita habis sholat, setiap kita selesai puasa, setelah kita membaca Al-Quran. Bal yaghfirullah fi lailatul qadar. Ada dosa untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini nunggu malam Lailatul Qadar. Jadi ikhwatal iman, sholat yang kita lakukan, wudhu yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, itu tidak bisa semata-mata mengampuni seluruh dosa kita. Tapi apa? Allah simpan malam Lailatul Qadar itu, atau Allah simpan dosa itu untuk bisa mendapatkan ampunan itu nunggu nanti malam Lailatul Qadar. Maka berbahagialah orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka secara otomatis orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini, Allah akan ampuni dosanya. Di samping mendapatkan manfaat ya yang diterangkan di dalam surah Al-Qadar itu, kita beribadah seperti beribadah dengan selama 1000 bulan. Maka fa'alaikum bil ibadati was sholati was shadaqati wal istighfari wa qiraatil Quran. Maka pesan Syekh Ahmad Thayyib, fa'alaikum bil ibadah. Maka wajib bagi kita bersama-sama untuk apa? Memperbanyak ibadah. Wassolati termasuk melaksanakan ibadah sholat. Wassodaqati termasuk apa? Memperbanyak sedekah. Apalagi kalau kita tahu, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah apa? Rasulullah mengatakan yang pertama, sedekah yang utama itu adalah sedekah ketika kamu melakukan, kamu masih dalam keadaan sehat, belum sakit-sakitan. Ya, kenapa demikian? Orang bersedekah ketika masih sehat itu masih ada perasaan iman. Orang bersedekah ketika masih sehat itu masih berpikir besok masih ada hari, besok masih ada hari Jumat. Tapi kalau sudah menjelang mati, mereka sudah gak mikir. Artinya apa? Seberapapun kalau orang itu sudah mulai merasakan akan datangnya kematian, mereka sudah gak ada perasaan iman. Atau mikir besok masih ada waktu. Yang ada apa yang mereka pikirkan aja, jangan-jangan besok saya mati. Sehingga apa? Mereka berani bersedekah dengan jumlah yang banyak. Lah, yang utama seharusnya itu adalah
ketika kita bersedekah ini kita masih dalam keadaan sehat. Ini adalah sedekah yang utama. Yang kedua, sedekah yang utama itu adalah sedekah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Makanya apa? Selama Ramadan ini masih ada dan kita ada rizki, kita ada materi, gunakan sebagian materi dan harta kita untuk apa? Untuk bersedekah. Cobalah contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan, luar biasa Rasulullah itu. Ya, karihil mursalat, kayak angin yang bertiup kencang. Artinya apa? Rasulullah tidak banyak menyimpan harta di rumahnya itu. Apalagi sampai kemudian menyimpan untuk 2 pekan atau 3 pekan yang akan datang. Ya, nanti di Lebaran ini kan kita nggak bisa kerja, harus punya simpanan yang banyak dan sebagainya. Gak pernah ceritanya Rasulullah itu seperti itu. Apa yang ada di sampingnya semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Sedekah yang utama. Sedekah yang utama adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Ikhwatal iman, kalau saya mau tanya, yang akhwat misalkan. Yang akhwat itu kamu suka dicintai atau menyintai? Saya tanya aja jujur. Suka dicintai atau mencintai? Jawabannya apa? Gak usah malu. Ya. Kamu nih ya, antuna semua itu pengen dicintai atau mencintai? Coba. Suaranya mana? Yang ikhwan, antum semua itu pengen dirindukan atau merindukan? Hah? Dirindukan atau merindukan? Dirindukan. Terus semuanya, antum dan antonya itu suka diperhatikan atau memperhatikan? Diperhatikan. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Dirindukan atau merindukan? Merindukan. Diperhatikan atau memperhatikan? Ikhwatal iman, di bulan Ramadan ini ada 4 golongan, 4 kelompok. Yang mana 4 kelompok ini adalah dicintai oleh surga, dirindukan oleh surga, diperhatikan oleh surga. Apa bedanya dicintai dengan mencintai? Beda. Apa bedanya dirindukan dengan merindukan? Beda lah. Kalau dicintai, kita leluasa. Contoh aja lah, misalkan saya di keluarga dicintai oleh istri, dicintai oleh anak. Kapan saja masuk ke rumah, bebas kan? Mau masuk kemana, assalamualaikum, langsung ke kamar. Nggak ada yang ngaruh-ngaruh itu. Kenapa? Karena di keluarga saya dicintai dan saya dirindukan juga. Setiap akan berangkat kajian ini, istri udah pesen, jangan tengok ke jangan banyak tengok yang ini. Nanti biasanya kalau istri baca baca ulang ya, atau dengarkan ulang tayangan dari sini, itu beliau akan mengevaluasi, kurang gini. Itu biasanya nanti kan di share di YouTube ya, di channel Mas Kam itu, dia langsung baca itu update ya. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga, 4 golongan dicintai oleh surga, 4 golongan diperhatikan oleh surga. Siapa yang pertama? Siapa golongan yang pertama? Ada yang tahu? Hafizul lisan. Yang pertama adalah orang yang bisa menjaga lisan. Percuma kita puasa Ramadan menahan perut dari makan minum,
Kalau kita tidak bisa mengendalikan lisan dari bicara jorok, kotor, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang dirindukan lagi selain orang yang bisa menjaga lisan? Taliul Quran, orang yang rajin baca Al-Quran. Antum tuh udah khatam berapa kali? Ini sudah tanggal 24 nanti malam. Ya minimal paling nggak 1 kali khatam lah. Taliul Quran, orang yang baca Al-Quran di bulan Ramadan ini, itu masuk kategori golongan orang yang dirindukan surga. Maka masih ada waktu sekitar 6 hari ke depan. Upayakan untuk apa? Menambah tilawahnya. Yang belum khatam, tambah tilawahnya supaya apa? Bisa khatam. Yang ketiganya adalah wa mutimul jian, orang yang beri makan pada orang yang lapar atau orang yang berpuasa. Termasuk apa? Infak, sedekah. Yang terakhir apa? Wasyaimin fi Ramadan, orang yang puasa Ramadan yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita dengan melakukan berbagai kegiatan di bulan Ramadan ini, tilawah ya, menjaga lisan juga ya, infak juga lakukan, kemudian apa? Puasa Ramadan juga dilakukan. Semoga kita termasuk golongan orang yang dicintai surga, dirindukan surga, dan diperhatikan oleh surga. Amin. Jadi fa'alaikum bisodaqah, kata Syekh Ahmad Thayyib, perbanyaklah kamu semua itu apa? Melakukan sedekah. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Termasuk lagi wal istighfar, wa taubah, wa qiraatul Quran. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bertobat, mengingat, mengevaluasi, memuhasabah kejadian-kejadian masa lalu. Siapa sih yang nggak pernah punya yang benar-benar salah itu? Makanya apa? Kita pasti melakukan berbagai kesalahan. Maka apa? Kita perlu memuhasabah. Coba kita tengok kesalahan. Kalau kebaikan nggak usah diingat-ingat, tapi kalau kesalahan, ini wajib hukumnya untuk selalu mengingat-ingat. Termasuk apa? Orang yang bahagia itu adalah zikrul dzunub al-madiyat wa igwanisyanul hasanat al-madiyat. Orang bahagia itu adalah orang yang selalu mengingat-ingat kesalahan dan dosa masa lalu dan melupakan kebaikan masa lalu. Makanya apa? Kalau urusan dosa, urusan maksiat, ingat-ingat teruslah. Supaya apa? Kita jadi orang yang hati-hati. Kita jadi orang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama apa? Ketika Ramadan ini masih ada. Ini kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk bertobat. Karena pintu tobat di sini dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Wa qiraatul Quran, perbanyak baca Al-Quran. Ya. Karena dengan semua itu, salah satu menjadi penyebab diantaranya akan diampuni dosa kita bersama-sama ini. Kemudian yang kelimanya, di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahrin. Ketika kita beramal baik, berbuat baik, beribadah, baca Al-Quran, sholat tarawih, sholat witir, nambah sholat tahajud atau qiyamul lail, sholat hajat di malam hari sebelum kita sahur, maka itu lebih baik daripada kita beribadah, beramal baik di satu malam yang di situ tidak ada Lailatul Qadar. Jadi ini harus jadi perhatian kita bersama-sama ini. Ya.
Kalau kita di awal ini kita sudah semangat, pertengahan kita masih bertahan, maka di akhir inilah jangan kemudian kita malah kendor, jangan kita malah rokok. Harusnya apa? Semakin semangat kita ini. Kenapa? Karena ini adalah gongnya ibarat amal. Ibarat petani, kita itu tinggal panen. Awalnya kita sudah nanam, pertengahan kita nyiram, merawat. Akhir ini kita tinggal manen. Maka jangan biarkan ketika sudah tumbuh baik, berbuah, menyenangkan, tinggal menikmati, kemudian apa? Malah kita tinggalkan. Kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Salah gitu. Ya. Jadi fokuslah ikhwatal iman rahimakumullah. Oke, misalkan antum harus melaksanakan mudik, silahkan. Tapi apa? Sampai di rumah, fokus lagi. Jangan tinggalkan masjid. Iktikaflah di situ bersama dengan masyarakat di situ. Untuk apa? Mencari malam Lailatul. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana persiapan kita untuk menyambut malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah doa. Pertama adalah memperbanyak doa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita diminta untuk memperbanyak baca doa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Minimal doa itu diulang-ulang. Yang kedua adalah tasdidul a'mal fi asril awakhir. Yang kedua adalah meningkatkan amalan-amal baik kita saat sudah 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Ya, kita enak tahun ini puasanya sama. Berarti apa? Kemungkinan malam Lailatul Qadar sama. Ya, kita tuh kemarin mulai puasa hari apa? Kamis. Ya, kita mulai hari Kamis. Ini berarti ada prediksi malam Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 25. Kalau Ahad itu berarti tanggal 21. Kalau Selasa itu akan jatuh pada tanggal 23. Kalau Khamis bisa jadi, ini bisa jadi saja. Jangan kemudian kantum nanti malam gak usah ke masjid nanti ke masjidnya pas Sabtu malam. Kata Ustadz tanggal 25. Ini hanya sekedar prediksi. Kalau hari Kamis itu biasanya malam Qadar akan jatuh pada malam tanggal 25. Makanya kalau kita kemarin tanggal 21 semangat, 23 sudah semangat, 25 lebih semangat lagi. Tanggal 27 lebih semangat lagi. Semangat lagi kapan? Tanggal 29. Mau Ramadan sudah mau habis. Ya. Itu. Maka di sini di 10 hari terakhir ini, mari kita harus lebih semangat walaupun sisa-sisa tenaga yang masih ada. Tapi apa? Kita jangan kendor. Kita jangan malas. Atau jangan apalagi merasa aku sudah banyak kok kemarin beramal di awal Ramadan. Ingat al-a'malu bil khawatim. Yang dilihat Allah itu di akhir-akhir ini, bukan kemarin. Yang ketiga adalah at-taubatu wal istighfar. Perbanyaklah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, menyesali terhadap kemaksiatan dan kesalahan masa lalu. Kemudian apa? Istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan lupa kita hidup di dunia ini butuh yang namanya dunia. Maka apa? Kita juga harus as-su'alu bi umuri dunya wal akhirah. Mintalah apa saja yang terkait dengan urusan dunia dan juga urusan akhirat. Di dunia hasanah, akhirah hasanah. Artinya apa? Kita jangan hanya fokus minta dunia, tapi apa? Akhirat juga diminta. Kita juga jangan fokus minta akhirat, dunia juga harus diminta. Jadi supaya apa? Ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.
ikhwatal iman, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan kajian sore pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.